Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat al-afiyah atau nikmat kesehatan. Nah, kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan bahas sama-sama mengkaji kajian kitab adab. Kita bahas itu kajian kitab adab-adab Islam, adab dan akhlak Islam. Dan tujuannya kita mengkaji kitab adab akhlak ini agar kita bisa beradab dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah alaihi wasallam. Karena beliaulah sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan. Ya, dalam setiap hal. Bahkan terhadap akhlak pun kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu mempunyai adab yang baik, mempunyai akhlak yang baik, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, sebagaimana disebutkan sebagai Sahih riwayat Tirmidzi, ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melainkan akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik, akhlak yang mulia, keutamanya adalah seorang ketika ditimbang antara amal baik sama amal buruk akan memberatkan timbangan kebaikannya. Nah, makanya kita harus bagaimana berusaha untuk melakukan amal-amalan yang terbaik agar kelak timbangan kebaikan amal kita menjadi berat. Dan kita juga sadar bahwasanya umur kita itu terbatas, kemampuan kita untuk beramal sholih juga terbatas. Nabi pun mengarahkan kepada kita semuanya untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia merupakan amal ibadah yang sangat berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat.
Seseorang tidak akan mungkin tahu manakah adab yang baik, manakah yang tidak, kalau tidak mengkaji adab Islam. Sampai kapan seorang itu tidak akan mungkin tahu adab Islam itu apa kalau dia tidak mempelajari adab Islam. Dan ini hal yang paling penting yang harus dikaji oleh setiap kaum muslim, masalah akhlak dan adab. Nah, perhatikan, sebagaimana yang telah lalu kita bahas adalah adab-adab meminta izin ketika berkunjung ke rumah orang lain. Ya, adab-adab minta izin ketika berkunjung ke rumah orang lain. Nah, yang pertama adalah mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Yang pertama itu kalau bisa tertibkan ya, itu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Terkadang ada seorang itu ketika bertamu gak punya adab. Bagaimana? Dia bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui, dipanggil namanya. Tidak mengucapkan salam. Ini tidak beradab. Nah, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hendaknya seseorang ketika bertamu memberi salam lalu minta izin, jangan langsung sebut nama. Dalilnya sangatlah banyak, diantaranya hadis-hadis yang pernah kita bacakan juga, dan juga Al-Quran surah An-Nur ayat 27 sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta yastanisu. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, hatta yastanisu wa tusallimu ala ahliha, sebelum meminta izin dan beri salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ini dalil Al-Quran disebutkan ya. Masuk rumah orang lain, bertamu itu mengucapkan salam, tidak manggil nama orang yang akan hendak kita temui. Dan juga sebagaimana disebutkan di sebuah hadis dari Rabi', dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Amir menceritakan hadis kepadaku, annahu istadzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi faqala aliju faqala sallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan faqul lahu qul assalamu alaikum adkhul. Bahwasanya dia meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berada dalam rumahnya, maka dia berkata, sahabatnya berkata ya, apakah saya boleh masuk? Maka Nabi bersabda kepada pembantunya, keluarlah temui orang ini dan ajarkan kepada dia cara minta izin yang benar. Ucapan ke orang itu, assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Inilah adab. Ya, inilah adab, yaitu mengucapkan salam kemudian minta izin untuk masuk. Jangan langsung menyebut namanya. Jangan. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-3. Siap-siap, ini akan saya suruh praktek ini, yang poin 3 ini. Diperhatikan betul poin 3. Jadi poin 1, 2, 3 ini suruh praktek nanti. Poin yang ketiga, hendaklah orang yang minta izin berdiri di posisi sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Orang yang minta izin bertamu itu, orang bertamu, dia kemana arahnya? Di posisi sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu.
dan tidak boleh di depan pintu persis, nggak boleh. Ya, sehingga matanya tidak melihat sesuatu pun yang ada di dalam rumah. Karena tuan rumah tidak suka seorang melihat perabot rumahnya dan meminta izin untuk masuk ini disyariatkan demi menghindari pandangan tersebut. Itu posisi berdiri tidak menghadap ke arah pintu persis, tapi dia sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, poin ini ya berkaitan hak pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga posisi orang yang bertamu itu sebelah kiri pintu atau sebelah kanan pintu, nah tidak langsung ya terlihat oleh siapa? Nah, kalau bertamu itu persis depan pintu, dia langsung bisa melihat siapa yang di dalam rumah. Ketika dia membelakang sebelah kiri pintu akan biru, dia tidak bisa melihat siapa yang punya rumah. Ini sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih ya. Dari Allah bin Bisr, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil bab min tilqa'i wajh." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu satu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, walakin min ruknihil aiman awil aisar. Akan tapi Nabi itu berada di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Wa yaqul, dan mengucapkan assalamu alaikum. Nabi mengucapkan Assalamu alaikum. Hadis Abu Dawud. Dan dinyatakan sahih. Nah, ya, kemudian paham ya? Paham ini adabnya? Anda ingin praktek satu orang, dua orang yang ada di dekat pintu saja, kan? Pintu masjid satu kanan, satu kiri, di belakang ada satu, di belakang kiri kanan juga ada satu, jadi pas ada 4. Biar ilmu itu kita pelajari, kemudian diamalkan. Pengen tahu saja gimana sih, paham nggak gitu. Dimulai dari pintu sebelah kanan. Ya, itu mata praktek. Coba bertamu poin ketiga ini apa sih pemahamannya antum ini? Itu pintu, terus nah itu masih ada kesalahan. Isyarat ke nomor 3 aja, gimana? Menghadap belum selesai. Coba lagi. Menghadap kemana itu? Sudah. Sebelah kiri. Praktek. Antum. Coba. Pintunya mana? Masa bertamu di samping, bertamu di hidup sini lah, bertamu itu di samping gimana? Ayo. Iya. Itu belakangnya atau kanan pintu? Sebelah kiri pintu. Enggak. Pintu sebelah kanan atau sebelah kiri? Kita ketuk, bukan belakang gimana? Coba ulang. Sahih, labas. Cukup 2 aja. Poin yang keempat, haram bagi seorang melihat-lihat di dalam rumah orang tanpa seizinnya. Ini ada tambahan, poin keempat nih, ada tambahan penjelasan. Maksudnya tidak boleh juga mengintip. Nah, ini orang banyak salah. Diucapkan salam berkali-kali, orang yang nggak jawab, ngapain? Ngintip. Ini nggak boleh ngintip. Karena ngintip di celah-celah pintu, di celah-celah jendela, ini nggak punya adab orang seperti itu. Kalau ada orang ngintip itu, congkel matanya, boleh.
Dengan dalil hadis sahih ya disebutkan. Nah, ya. Dan sebuah hadis disebutkan diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu, Nabi bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idzni faqad hafadhu bi husatin fa faqad 'ainahu ma kana 'alaika min junah." Sekiranya ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lihat nih, ada orang ngintip rumah tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu. Orang ngintip lempar, nggak apa-apa, lempar ya, hingga tercungkil matanya, Masya Allah, maka tiada dosa bagimu. Ini hadisnya rawahu Bukhari juga Muslim. Ini apa? Ini orang nggak punya adab, ngintip rumah orang gitu kan. Ini apa? Hadis ini menunjukkan akan apa? Akan ancaman yang keras kepada para pengintip dan juga merupakan perbuatan yang tercela. Ngintip itu perbuatan yang tercela. Ini juga bagi saya, bagi teman-teman yang tugas sebagai kerja kurir atau apa ya, mengantar barang, nggak boleh apa ngintip. Tetap harus dijaga adab. Jaga adab. Dan juga disebutkan sebagai sahih yang lain kalau Bukhari di kitab Istidzan disebutkan dari Anas bin Malik, anna rajulan ittala'a min ba'dhi hujri Nabi sallam faqama ilaihi Nabi sallam bimisqasin aw bimashaqis fakani anzuru ilaihi yatrajulu liyada'in. Dari Anas bin Malik anhu, ada seorang laki-laki yang mengintip sebagian hujrah kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan bawa apa? Anak panah. Tahu anak panah kan? Tajam enggak ujungnya? Tajam. Nabi bawa anak panah. Nah, Nabi menuju kepadanya membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan melihat beliau menanti peluang untuk apa? Menusuk mata orang itu. Nah, berarti apa di sini? Menunjukkan juga ancaman yang keras bagi orang yang apa? Mengintip rumah orang lain tanpa izin. Memangnya ada orang dibilang ngintip ya? Nggak ada, nggak boleh ngintip. Ketika kita ucapkan salam, meminta izin 3 kali nggak ada, sudah balik. Ya, meminta izin itu hendaknya berapa kali? 3 kali. Disebutkan sebuah hadis sahih. Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali tetapi tidak diizinkan baginya, maka hendaklah dia pulang. Sudah, nggak ada balik. Ucap salam 3 kali, nggak ada yang jawab, kemana? Balik. Ya, balik. Ya, maksudnya bagaimana jika kita sudah mengucapkan salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau bahkan tidak diizinkan, maka itu berarti harus menunda apa? Menunda berkunjung pada waktu itu, harus ditunda. Nah, tidak boleh ngintip, dia harus balik. Ya. Dan dia juga boleh mengulang kembali kunjungannya, nggak ada masalah. Kemudian poin berikutnya, apabila tuan rumah mengatakan pulang, suruh pulang, maka apa? Hendaklah pulang. Bertamu lama-lama, kemudian tuan rumah pengen nyuruh pulang, maka harus pulang. Poin yang ke-8, orang yang meminta izin janganlah mengatakan aku, tetapi hendaknya menyebutkan namanya. Artinya jika ditanya salam ya,
Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Ini siapa? Maka yang bertamu harus mengucapkan beritahu namanya. Saya si Fulan. Nyebut nama ya, saya. Nyebut namanya. Saya misalnya siapa? Saya Ruru, Rusmin Putra. Gitu ya. Yang ditanya, ini siapa? Saya siapa? Fulan. Nggak boleh. Atau saya aja. Nggak boleh. Harus sebutkan nama. Nama yang apa? Yang ma'ruf, yang dikenal. Tidak boleh apa? Nama yang tidak dikenal. Ini sesuai dengan hadis sahih di Jabir, beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaftul bab faqala man dzak faqala man dzak faqultu ana faqala ana ka'annahu karihahu." Kata Jabir, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk melunasi hutang yang ditanggung bapakku. Lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Maka beliau dalam rumahnya bertanya, "Manda, siapa ini?" Aku menjawab, "Aku." Maka beliau bersabda, "Aku." Sepertinya beliau membencinya jawaban itu. Poin yang ke-9. Ini juga penting lagi. Orang yang datang meminta untuk masuk atau bertamu, atau orang yang bertamu, ringkasnya orang yang bertamu, hendaklah tidak mengetuk pintu dengan keras. Contohnya ngetuk pintu pakai kunci motor, nggak boleh. Bukan pintu, kadang kaca yang diketuknya itu. Kadang kaca diketuknya itu. Ya. Kadang ada kan pakai kunci pintu. Nah, ini adab diperhatikan. Ya, disebut ini apa? Tidak boleh menutup pintu dengan apa? Dengan keras. Maksudnya apa di sini? Bukan ketukan yang mengganggu. Sering sekali orang itu bertamu nggak beradab, nutup pintu dia nggak beradab dia. Keras nutup pintunya. Cara ngetuk pintunya pun kayak orang apa? Kayak orang apa? Nagih hutang. Tak. Allah musta'an, siapa lah itu? Enggak gitu apa? Lason. Tang. Pakai motor, lason motor tuh. Luar biasa ya kan? Nah, maka namanya ketukan itu apa? Sekedarnya saja. Bukan ketukan yang mengganggu, seperti ketukan yang sampai menggetarkan pintu. Gimana kata pintu itu? Dok. Pintunya bisa robohkan enggak? Ini enggak ada adab. Orang intip aja dicongkel pintunya, apalagi rusak pintu orang. Nah ya. Lalu bagaimana cara ngetuk pintunya? Nah ini penting. Cara ngetuk pintu dengan apa? Dengan apa? Ujung kuku. Ini tuh ujung kuku ya, pakai ujung kuku. Ujung kuku ya. Nah, pokoknya ujung kuku lah ya, paham ujung kuku. Jangan pakai ini ya. Jangan pakai kepalan. Dok. Nah, perhatikan hadisnya ya, dalilnya. Disebutkan hadis dari Anas radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Sesungguhnya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa diketuk dengan ujung kuku. Itu cara ngetuk pintunya, dengan ujung kuku. Sudah paham kan? Harus diperhatikan ya, praktek. Nah, ya, jadi mengucapkan salam, kemudian di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu ketuk dengan apa? Ujung apa? Ujung kuku. Poin yang berikutnya adalah
tertibnya ya. Diam sejenak sesudah ketuk pintu. Assalamualaikum, ketuk pintu kan. Ya, waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Jangan nggak sabaran. Lama sekali sih kau nih. Nggak boleh, sabar, dia sabar. Biarkan orang yang punya rumah itu mempersiapkan dirinya. Barangkali ada para wanita yang memakai jilbab, yang harus pakai jilbab dulu, pakai niqab dahulu. Begitu orang yang mau mengantarkan undangan, mengantarkan ya barang, sabar. Ketika ketuk pintu sudah jawab salam, dijawab, tunggu, sabar sebentar. Ini ada di poin keberapa? Ke-11. Nah, diam sejenak, menahan diri, tidak masuk setelah mendapat izin. Karena kemungkinan adanya uzur bagi tuan rumah, mungkin dibereskan dulu rumahnya dibereskan dulu, disapu dulu atau apa gitu kan. Dan begitu pula dalam meminta izin untuk masuk kedua kalinya. Disebutkan itu sahih Al-Bukhari juga Muslim. Ghadawna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yawman ba'dama sallayna al-ghada fasallamna bil bab fa'adhina lana famakasna bil babi hunayyah qala فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. Kami pergi pagi-pagi kepada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari setelah kami melaksanakan salat subuh. Lalu kami mengucapkan salam di depan pintu. Dan dia pun mengizinkan kami, lalu kami masih diam di depan pintu sejenak. Abu Wa'il berkata, melanjutkan, lalu keluarlah seorang pembantu perempuan seraya berkata, ya, kenapa kalian tidak masuk? Maka kami pun masuk. Ternyata dia, Ibnu Mas'ud, sedang duduk bertasbih. Kemudian dia berkata, apa yang menghalangi kalian untuk masuk padahal kalian telah diizinkan? Nah, kami katakan tidak ada, hanya saja kami mengira bahwa sebagian penghuni rumah ini masih tidur. Jadi di sini kalau sudah ketuk pintu, ucap salam, jawab, ketuk pintu, maka tunggu sebentar. Barangkali tuan rumah mempersiapkan dirinya. Nah, berikutnya poin ke-10. Orang yang minta izin masuk rumah tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila di dalamnya sedang tidak ada orang. Karena itu mengandung pelanggaran atas hak orang lain. Orang bertamu, kemudian didorong pintunya terbuka, maka ini tidak boleh langsung masuk, nggak boleh. Ini nggak punya adab, nggak punya akhlak. Nah, ini tidak punya adab atau tidak punya akhlak, termasuk pelanggaran. Nah, paham saya di sini dulu? Ngerti? Tertib dalam adab-adab berkunjung, ngerti? Paham semuanya? Lanjut ke paham. Barang siapa yang dipanggil atau dikirimkan utusan untuk mengajaknya masuk, maka tidak perlu minta izin. Barang siapa yang dipanggil atau dikirimkan utusan untuk mengajaknya masuk, maka tidak perlu minta izin. Berdasarkan hadis Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'a rasul, fa inna dzalika law idzun." Apabila salah seorang dari antara kalian diundang untuk menghadiri jamuan makan, lalu dia datang bersama utusan yang dikirim untuk mengundangnya, maka itu adalah izin baginya. Misalnya saya suruh orang, tolong undang si fulan sekarang bawa ke rumah misalnya. Maka apa, dia boleh langsung masuk karena diizinkan. Nah, paham? Kecuali ulama mengecualikan apabila orang yang diundang terlambat dari waktu undangan, maka dia harus minta izin. Misal diundang jam, ayo tolong undang si fulan nanti aja mas sekarang ya untuk makan, pas tepat jam 7. Datang jam 7 sudah siap. Jadi diizinkan masuk. Salam langsung masuk. Namun jika dia terlambat, datang jam 7, datang jam berapa? Jam 9.
Ini harus minta izin dulu. Bolehkah saya masuk? Sudah habis makanannya, balik aja. Nah ya, paham? Poin berikutnya 13. Disunahkan juga meminta izin ketika ingin bangkit dan meninggalkan suatu majelis. Sudah berkunjung mau pergi, minta izin. Izin tuan rumah, saya ada keperluan mau balik duluan. Harus begitu, itu adabnya. Jangan main pergi aja. Ya berdiri kan mau ditanya, jangan langsung berdiri aja. Tapi apa minta izin dahulu? Dengan dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya sabda, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'dhinu." Apabila salah seorang dari kalian mengunjungi saudaranya, lalu dia duduk di sisinya, maka janganlah dia bangun dari tempat duduknya itu sehingga dia meminta izin terlebih dahulu kepada siapa? Tuan rumahnya. Siapa minta izin dahulu. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Nah, Allahu a'lam. Poin ke-14. Diharuskan minta izin masuk rumah ya untuk menemui ibu atau saudari perempuan dan semua yang sama hukumnya dengan keduanya. Meskipun kita masuk ke rumah ibu kita sendiri, ke rumah saudara kita sendiri, baik laki atau perempuan, tetap harus minta izin. Meskipun itu rumah saudara kita sendiri. Nah, meskipun ya rumah saudara kita sendiri, lalu diizinkan masuk, kalau enggak sudah tidak, balik lagi ke rumah kita. Nah, poin yang ke-15, disunahkan mengingatkan istri ketika tamu masuk. Disunahkan apa? Mengingatkan istri ketika tamu masuk. Diingatkan ada tamu nih di belakang aja, nggak usah keluar misalnya. Seperti itu ya adabnya. Dikhawatirkan apa? Nanti istri tidak tahu ada tamu datang, dia nggak pakai jilbab, main keluar aja. Maka apa? Bisa tahu dulu istrinya. Poin yang ke-16. Orang-orang yang biasa berkeliaran di kesana kemari dari hamba sahaya dan anak-anak kecil yang belum balik tetap disyariatkan meminta izin pada 3 waktu. Yang pertama sebelum sholat subuh, yang kedua ketika waktu tidur sejenak atau qailulah, dan setelah sholat isya. Ini meskipun dia seorang anak kecil, kalau bertamu juga apa? Meminta izin, sama aja hukumnya. Nah, ini berkaitan dengan masalah berkunjung. Maka di sana ada 3 waktu yang terlarang. Kapan? Ada 3 ya. Sebelum waktu sholat subuh. Yang kedua, qailullah, waktu tidur siang. Ini kapan? Menjelang zuhur. Yang ketiga, setelah sholat isya. Alasannya pelarangan ini karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang biasanya digunakan untuk istirahat. Sebelum subuh, orang istirahat sebelum subuh. Kemudian setelah sholat isya, orang biasanya ngapain isya itu? Ngapain? Ngopi. Ya biasanya istirahat di rumah biasanya. Nah, siapa di rumah ngopi kan istirahat juga kan? Istirahat, tidur, baring. Ya. Kemudian bahkan juga ini dibawa kepada terlarang juga bagi anak-anak yang belum balik untuk memasuki ruangan orang tuanya. Artinya apa? Kamarnya nggak boleh. Semua anak-anak. Meskipun apa? Anak-anak nggak boleh masuk ke kamar siapa? Orang tuanya. Barangkali ibunya itu tidak menutup auratnya. Ustaz, ada bahasan kah? Ada batasan anak kapan masih dibolehkan tidur sama ibu itu, kapan dibolehkan? Ketika anak usia 6 tahun nggak boleh lagi tidur sama siapa? Ibunya, nggak boleh. Nggak boleh. Ini pelanggaran dalam Islam. Apalagi di 7 tahun nggak boleh lagi. Sudah, dia dipisahkan kamarnya.
Dan juga ibu menutup aurat. Ini adab. Tidak boleh tidur satu selimut, nggak boleh. Ingat usia berapa anak? Usia 6 tahun atau 5 tahun. Saya lupa hadisnya. Itu bisa dibuka di bahasan kitab Ahkamun Nisa. Yang pertama, kemudian di kitab masalah 300 dosa bagi wanita, sebutkan di sana. Nah, ini banyak, ini masalah adab juga. Kita masih bahas adab tidur lama ya, tapi jelas ini berkaitan dengan ini ya. Maka anak pun juga tidak boleh sembarangan nyolong ke kamar ibunya di waktu 3 ini. Perhatikan ya, disebutkan di surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu hulm walladzina lam yablughuna hulma minkum thalatha marrat min qabli al-fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min waqti salati isya'i. Hai orang beriman, hendaklah budak-budak laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu minta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Ini kapan? Waktu siang. Dan sesudah salat isya. Itulah 3 waktu bagimu. Kemudian telah menjelaskan, wa ziyarah fi ahadil hadil awqat as-salasah la syakka annaha tuqiru ala ahli bait. Dan berkunjung pada 3 waktu ini tidak dilakukan lagi, akan mengeruhkan ketenangan pemilik rumah, mengganggu kenyamanan mereka, juga akan menyebabkan mereka merasa terusik. Nah, ya, paham di sini? Poin berikutnya, redaksi ucapan meminta izin. Assalamualaikum, a'adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Saya kira ini semua orang tahu ya, redaksi minta izin. Bolehkah saya masuk? Seperti itu ya. Poin berikutnya saya habiskan aja ya. Lalu masih lama isyanya? Masih lama Pak Imam? Masih 10 menit lagi ya. Poin berikutnya, apabila tempat tersebut bukan merupakan rumah atau bangunan yang dihuni, lalu seorang muslim memiliki barang di dalamnya yang ia perlukan, maka Allah firman, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atasmu masuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Perhatikan ya, tidak ada dosa atasmu, artinya nggak masalah, nggak ada dosa. Tidak dosa atasmu masuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Artinya rumah itu nggak dihuni, bukan bangunan. Masuk rumah, masuk tempat itu dibolehkan, nggak ada dosa. Yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Contohnya apa di sini? Termasuk di dalamnya apa? Tempat-tempat perkemahan. Pernah kemah, pernah camping, 3-4 orang, lalu dari situ itu nggak perlu minta izin, langsung masuk aja. Atau juga ya, atau yang kedua di buku ini, pasar-pasar, tahu pasar? Nggak perlu antum assalamualaikum boleh masuk dah, nggak perlu seperti itu, ya. Atau hotel-hotel, nah, dan lain sebagainya, tempat yang sifatnya tadi sifatnya, nah, bukan dihuni. Dan paham ya? Poin 19, kewajiban minta izin gugur dalam keadaan darurat. Minta izin rumah orang itu gugur kewajibannya kapan? Saat darurat. Kapan darurat itu? Rumah kebakaran, nggak perlu minta izin dulu ya, saya padamkan apinya, nggak perlu, langsung aja masuk padamkan. Nah, atau apalagi contoh lain yang sifatnya darurat, nggak perlu minta izin. Selain kebakaran, sohi kebanjiran, pengen apa? Nyelamatkan orang, kebanjiran kan udah masuk, diselamatkan orangnya. Contoh apa lagi? Sifat darurat,
Ada pencuri masuk, kita lihat pencuri masuk rumah orang itu, sudah langsung kita kejar. Boleh, nggak masalah. Jangan bilang dulu, Bu, Pak, boleh masuk enggak? Kenapa? Ada orang pencuri. Kabur duluan orangnya, pencurinya. Paham ya? Sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Berikutnya, poin 20. Meminta izin kepada orang yang sedang sholat. Meminta izin kepada orang yang sedang sholat. Apabila dia seorang laki-laki, maka dengan ucapan subhanallah. Dan jika dia seorang perempuan, maka dengan bertepuk tangan. Dengan dalil sabda sallam, idastu'dhina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa idhuhu tasbih. Wa idastu'dhina 'ala al-mar'ati wa hiya tusalli fa idhuha tasfir. Apabila seorang laki-laki diminta izin, apabila laki dimintai izin untuk masuk menemuinya, sedangkan dia dalam keadaan salat, maka izinnya adalah bertasbih. Dan apabila seorang perempuan dimintai izin untuk masuk menemuinya, sedangkan dia salat, maka izinnya adalah dengan bertepuk tangan. Misalnya kalau bertamu, orang assalamualaikum ya, orangnya mau nggak tasbih subhanallah itu. Jadi maka apa itu tanda apa? Izin boleh masuk. Nah, poin terakhir, sudah waktu masuk ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab Maja'a fi al-mizah, pembahasan tentang bercanda, dari Auf bin Malik al-Asja'i, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi kubbatin min adam. Fasalamtu faradda faqala udkhul faqatu kulli Rasulullah qala kulluka fadakhaltu. Aku datang kepada Rasulullah pada perang Tabuk. Ketika beliau tengah berada dalam sebuah kemah dari kulit yang telah disamak, lalu aku mengucapkan salam. Lantas beliau pun menjawab salamku dan bersabda, masuklah. Lalu aku berkata, apakah semua diriku wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semua dirimu. Maka aku pun masuk. Nah, cukup insyaallah. Ya, inilah apa? Bab tentang masalah adab-adab berkunjung ya. Antum bisa ringkas, bisa diringkas dan dipraktekkan. Insyaallah kita akan bahas nanti lagi. Adab-adab bertamu ini berkaitan dengan adab sebelumnya. Adab bertamu ini berkaitan dengan adab sebelumnya. Ada haknya sebagai tamu, ada hak sebagai siapa? Tuan rumah. Ini akan dibahas. Nah, cukup insyaallah doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.